Halo, salam sobat, sehat selamat, sukses, sejahtera. Pencinta sastra, khususnya seni bertutur. Berikut kita akan melanjutkan cerita legenda dongeng rakyat yang berjudul Jalur dan Papan. Dari Desa Penyandingan, Tanjung Bubuk, Kecamatan Teluk Selatan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditulis oleh Haji Muhammad Amin Recep. Di mana pada episode pertama telah dikisahkan dua anak yatim piatu, Kamal dan Kamil, merantau. Setelah 3 tahun merantau, mereka ingin menjual barang dagangannya ke suatu pulau dan menumpangi suatu rejung atau kapal besar seorang saudagar yang kaya. Tetapi di tengah lautan terjadi hempasan ombak badai yang sangat besar. Nah, ombak besar terus menggulung-gulung menerpa rejung dan kapal yang ditumpangi tersebut. Rejung seketika oleng ke kiri dan kanan, dihempas oleh ombak badai yang sedemikian dahsyatnya. Awan pun hitam pekat, tak satu pun bintang yang tampak. Ombak bertubi-tubi memukul, menghantam, menerjang perahu rejung yang mereka tumpangi. Dan semua isi rejung menjadi panik. Semua penumpang menjadi panik. Mereka pasrah apa yang terjadi. Mereka bergiliran menimbah air perahu yang masuk dari atas dek kapal. Dan nahoda memberi komando, turunkan layar, turunkan layar. Kata jurumudi yang tetap memegang kemudi, mengikuti arah kemana perahu mereka dilayangkan angin. Tetapi sial, oleh karena ombak tak kunjung reda, maka semua isi rejung itu, kecuali Kamal dan Kamil, semuanya pada mabuk. Mabuk yang bersangatan, mabuk yang sangat berat, muntah, tak sadarkan diri. Semuanya terbaring dalam rejung itu. Hujan pun belum berhenti, masih terus gerimis, rintik-rintik. Tapi angin sudah agak teduh. Namun rejung masih oleng, masih dihempas oleh ombak. Melihat jurumudi yang sudah tergeletak dan nahoda yang sudah tidak sadarkan diri, begitu juga saudagar yang punya rejung, saudagar yang kaya, maka cepat Kamal bertindak menjadi nahoda saat itu. Karena kalau tidak dikendalikan, rejung atau kapal tersebut bisa terbawa ombak, terhempas oleh ombak yang lebih besar lagi. Walaupun Kamal selama ini belum pernah mengendalikan, tapi selama perjalanan ia sudah mempelajari, melihat pengendalian oleh sang nahoda. Dalam keadaan darurat, Kamal memberanikan diri untuk mengambil tindakan. Ia memerintahkan kepada adiknya
Kamil untuk memegang kemudi. Kamil bertindak menjadi jurumudi. Mereka yang mabuk tetap tergeletak, tidak bergerak, kecuali mereka muntah. Kamal dan Kamil tidak ambil pusing. Mereka harus menyelamatkan rejung tersebut beserta isinya. Kamal harus memberi aba-aba komando pada jurumudi Kamil adiknya dengan memperhatikan sebuah kompas. Akhirnya hujan pun redah dan berhenti. Hanya angin bertiup sepoi-sepoi. Di saat seisi rejung sedang mabuk itu, terdengar percakapan antara Jalur dengan Papan atau dinding perahu berebut kekuasaan. Dulu, orang membuat rejung atau perahu pinisi dengan pakai jalur, yaitu suatu batang kayu besar dikerok, dijadikan dasar bawah dan kemudian ditempel dengan papan sebagai dinding yang disambungkan oleh tajuk-tajuk yang kekal dan kuat, ditambah beberapa palangan untuk meletakkan lantai papan perahu, dan seterusnya dibuat kajang atau atap untuk berteduh. Jadi itulah cara orang dulu membuat kapal rejung atau pinisi. Dari jalur itu, dari kayu yang sangat besar, dikerok, dan nanti dari jalur itu ditempelkan papan-papan yang disambungkan oleh tajuk-tajuk yang kekar, ditambah beberapa palangan-palangan untuk meletakkan lantai papan. Nah, pada saat perjalanan di laut tersebut, di mana orang-orang masih tertidur dan yang hanya mendengar Kamal dan Kamil. Pada zaman dahulu masih ada percakapan antara makhluk-makhluk lain selain manusia, seperti kayu, binatang. Nah, dalam dongeng ini terjadi percakapan antara Jalur dan Papan. Semua isi rejung tidak mendengar. Mereka tertidur lelap kecuali Kamal dan Kamil. Mereka tak mau tidur. Sungguh pun perahu mereka sudah aman. Mereka ingat dan berpegang pada pesan paman dan kakek mereka. Daripada tidur, lebih baik jaga. Terdengar Jalur berkata kepada Papan, "Bagaimana Papan? Siapa yang dapat menyelamatkan rejung tadi sehingga tidak tenggelam di dalam lautan ini? Saya, Jalur, atau Anda, Papan?" Tanya Jalur. "Oh, tentu saja saya. Saya yang dapat menghalangi air masuk di bawah ombak besar tadi. Kalau tidak saya, perahu rejung yang besar ini
sudah karam dan tenggelam, jawab papan. Benar katamu. Tapi kalau tidak saya yang sanggup menyelam di dasar laut, kamu dan semua isi perahu ini sudah menjadi sampah di tengah lautan ini. Sudah tenggelam atau mengapung. Saya yang pertama menahan air masuk dalam perahu ini. Coba kalau saya memisahkan diri. Sudah dapat dipastikan kalian akan terapung-apung, lantas tenggelam, dan hanyut di bawah arus, kata Jalur agak meninggi. Tidak, kamilah yang mempertahankan ombak-ombak itu. Kalau tidak, engkau sudah ada di dasar laut yang dalam ini, kata papan tidak mau mengalah. Sama-sama meninggi. Kalau begitu pendapat kalian, biarlah saya yang mengalah, kata Jalur. Saya akan memisahkan diri dari tubuh kalian, dari hubungan kita, kata Jalur. Saya akan keluar dari kesatuan kita, sambungnya. Silakan, berita papan. Cepus. Secepat kali Jalur mencabut dirinya. Celatu. Secepat pula papan bertangkup dengan rapatnya sesabak papan, sehingga air tidak bisa masuk. Jalur sudah tenggelam dan papan sudah saling menangkap, sehingga air tidak masuk lebih banyak. Dan perahu rejung itu masih utuh seperti sedia kala. Dan selamatlah mereka dari bahaya maut hingga sampai ke pulau tujuan dengan didayungkan dan dikemudikan oleh Kamal dan Kami. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagaimana nasib kapal tersebut? Apakah dapat bertahan lama? Kemudian bagaimanakah nasib saudagar kaya raya dan orang lainnya? Dan bagaimanakah selanjutnya nasib dari Kamal dan Kami? Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Sukses.